Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari sirah salah satu sahabat besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan merupakan panglima besar yang pernah menaklukkan Persia di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Melalui perjalanan hidup beliau, kita akan menyaksikan bagaimana keimanan yang kuat, keberanian dalam jihad, keikhlasan dalam berjuang, serta keteguhan hati dalam menghadapi fitnah dunia. Semua itu menjadi cermin keteladanan yang abadi bagi kaum muslimin sepanjang zaman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam golongan sahabat yang paling awal masuk Islam. Nama lengkap beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab al-Qurashi az-Zuhri. Beliau berasal dari suku Quraisy, yakni dari kabilah Zuhrah, kabilah yang sama dengan Rasulullah. Dengan demikian, garis keturunan Sa'ad bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakek yang bernama Abdi Manaf bin Zuhrah. Kunyah atau gelar kehormatan beliau adalah Abu Ishaq. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Sa'ad lahir di kota Makkah sekitar 23 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, menjadikannya sebaya dengan tokoh-tokoh muda seperti Abdurrahman bin Auf dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Beliau tumbuh sebagai pemuda Makkah yang kuat, berkarakter tegas, dan memiliki kepribadian yang tidak mudah dipengaruhi arus masyarakatnya yang penuh kemusyrikan. Pada masa remajanya, Sa'ad dikenal di kalangan Quraisy sebagai pemuda pemberani dan berwatak keras, namun juga lembut terhadap keluarganya. Ia memiliki keterampilan memanah yang luar biasa, yang kelak menjadi ciri khasnya di medan jihad. Orang-orang Makkah sering melihatnya berlatih di padang pasir di luar kota, mengasah busur dan anak panahnya dengan tekun. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai nabi, beliau menyampaikan dakwah secara rahasia selama 3 tahun pertama. Pada masa itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi tokoh yang sangat aktif dalam mengajak orang-orang terdekatnya untuk masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu yang mendapat seruan langsung dari Abu Bakar. Ketika mendengar ajakan Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk Islam, Sa'ad tidak ragu sedikit pun. Dengan penuh keyakinan, ia segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Langkah itu menandai awal perjalanan panjangnya sebagai pejuang Islam yang setia dan pemberani. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, Sa'ad berkata, "Aku adalah orang ketiga yang masuk Islam setelah Abu Bakar dan Khadijah." Ucapan ini menunjukkan bahwa beliau termasuk generasi pertama dari kaum muslimin, yaitu golongan as-sabiqunal awwalun. Sehingga Sa'ad termasuk di antara generasi terbaik yang diridai Allah. Namun, keislaman Sa'ad tidak disambut baik oleh keluarganya, terutama oleh ibunya, Hamnah binti Sufyan. Ia adalah wanita yang sangat menyayangi putranya dan memiliki kedudukan tinggi di kalangan Quraisy. Ketika mendengar bahwa Sa'ad telah mengikuti ajaran Muhammad yang dianggap sesat oleh masyarakat Makkah, ia sangat murka. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa ibunya berkata, "Wahai Sa'ad, apa yang kulihat tentang dirimu? Engkau meninggalkan agama nenek moyangmu dan mengikuti agama baru yang dibawa Muhammad. Demi Allah, aku tidak akan makan dan tidak akan minum sampai engkau meninggalkan agama itu." Ibunya benar-benar menepati ancamannya. Ia tidak makan dan tidak minum hingga saat kembali kepada agama nenek moyangnya. Hari demi hari berlalu, tubuh ibunya semakin lemah, wajahnya pucat, dan keluarga mulai memohon kepada Sa'ad agar mengalah demi keselamatan sang ibu. Namun Sa'ad menjawab dengan keteguhan iman, "Wahai ibuku, andai engkau memiliki 100 nyawa dan satu persatu keluar darimu, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Maka silakan makan atau tidak makan sesukamu." Keteguhan hati ini menunjukkan kedalaman imannya. Tidak mudah bagi seorang anak untuk melihat ibunya sengsara karena dirinya. Tetapi iman kepada Allah lebih tinggi dari segala cinta dunia. Allah pun menurunkan surat Luqman ayat 15 untuk membimbing kaum beriman tentang posisi ketaatan kepada orang tua.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau taati keduanya, tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Surat Luqman ayat 15. Ayat ini turun sebagai peneguhan terhadap sikap Sa'ad, sekaligus menjadi pedoman bagi umat Islam bahwa ketaatan kepada orang tua tidak boleh melampaui ketaatan kepada Allah. Pada awal-awal Islam, jumlah kaum muslimin masih sedikit dan Islam disebarkan secara diam-diam. Kaum Quraisy mulai menebar ancaman dan kekerasan terhadap para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad termasuk di antara mereka yang mendapat tekanan fisik. Dalam Musnad Ahmad disebutkan bahwa beliau berkata, "Aku adalah orang pertama di antara kaum muslimin yang menumpahkan darah di jalan Allah." Kisahnya bermula ketika sekelompok pemuda Quraisy menyerang beliau dan beberapa sahabat saat mereka sedang bersembunyi di sebuah lembah untuk melaksanakan salat. Terjadilah perkelahian dan Sa'ad memukul salah seorang dari mereka hingga berdarah. Peristiwa itu menjadi simbol awal jihad, bukan karena perang besar, melainkan karena pertahanan iman. Selama bertahun-tahun, Sa'ad hidup dalam tekanan dan pengucilan sosial. Kaum Quraisy mencemoohnya, bisnisnya terhambat, dan banyak teman lamanya menjauh. Namun, semua itu tidak membuat imannya goyah. Beliau tetap setia menghadiri majelis Rasulullah di rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat rahasia dakwah Islam pertama. Di sanalah beliau sering mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan langsung dari lisan Rasulullah. Hati Sa'ad bergetar ketika mendengar firman Allah, "Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar." Surat Ar-Rum ayat 60. Ayat ini menjadi sumber ketenangan bagi dirinya di tengah cobaan. Sa'ad menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kesabaran para sahabat seperti Bilal, Ammar bin Yasir, dan Khabab bin Al-Arat yang disiksa karena beriman. Namun mereka tetap teguh karena mereka tahu bahwa surga menanti di ujung kesabaran. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Sa'ad termasuk di antara rombongan awal yang meninggalkan Makkah. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perpindahan prinsip hidup. Meninggalkan keluarga, harta, dan tanah kelahiran demi menjaga keimanan adalah ujian yang luar biasa berat. Setibanya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Sa'ad bin Mu'adz, seorang pemimpin Ansyar dari suku Aus. Persaudaraan ini bukan hanya simbolik, tetapi juga menjadi bukti bagaimana Islam mempersatukan dua orang dari suku dan latar belakang yang berbeda dalam satu ikatan iman. Di Madinah inilah Sa'ad mulai tampil sebagai prajurit utama Rasulullah dan kelak menjadi salah satu tokoh militer paling berjasa dalam sejarah Islam. Setelah hijrah ke Madinah, kehidupan kaum muslimin berubah secara mendasar. Di Makkah, mereka adalah kaum tertindas, sedangkan di Madinah, mereka menjadi komunitas yang berdaulat, memiliki pemimpin, sistem, dan visi perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membentuk pasukan kecil untuk menjaga keamanan kaum muslimin dan mengawasi pergerakan kafilah Quraisy yang sering merampas harta para muhajirin. Pada masa inilah muncul nama Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai prajurit pertama yang memanah di jalan Allah. Ia ikut dalam satuan kecil ekspedisi awal Islam yang disebut Sariyah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Sariyah Ubaidah bin Al-Harits. Dari pengalamannya inilah Sa'ad dikenal sebagai pemanah ulung yang kelak memainkan peran penting dalam pertempuran besar umat Islam. Ibnu Hajar menulis dalam Al-Isabah, Sa'ad adalah orang pertama yang melesatkan anak panah di jalan Allah dan doanya termasuk yang mustajabah di antara para sahabat. Sejak saat itu, busur dan anak panah menjadi simbol perjuangannya di medan jihad. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk pada kisah keikutsertaan Sa'ad dalam perang-perang besar. Yang pertama, keikutsertaan Sa'ad dalam Perang Badar. Perang Badar adalah tonggak besar dalam sejarah Islam. Perang pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrik Quraisy. Ketika kabar datang bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam, Rasulullah mengerahkan pasukan sekitar 313 orang untuk menghadangnya. Mereka hanya membawa 2 ekor kuda dan 70 unta yang dipakai bergantian.
Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara pasukan pilihan itu. Ia membawa busur dan beberapa anak panah yang telah ia runcingkan sendiri. Ketika pasukan berkumpul di lembah Badar, Rasulullah menata barisan dengan teliti. Beliau berdoa, "Ya Allah, inilah pasukan kecil yang membawa agamamu. Jika mereka binasa, Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Pertempuran pun pecah pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Saat maju ke depan garis pertempuran, melesatkan panah demi panah dengan ketepatan luar biasa. Dalam riwayat Musnad Ahmad disebutkan bahwa beliau menewaskan beberapa musyrikin dengan panahnya dan menebas musuh dengan pedangnya hingga darah menetes dari ujung busurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan keberaniannya dan bersabda, "Panahlah, wahai Sa'ad, semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ungkapan ini adalah bentuk pujian tertinggi dari Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi simbol keberanian sejati. Kemenangan Badar menjadi bukti nyata pertolongan Allah. 70 orang musyrik terbunuh, termasuk tokoh besar seperti Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Sementara dari pihak Muslim, hanya 14 syuhada. Saat pulang membawa kehormatan sebagai Ahlul Badar, kelompok yang disebut Rasulullah sebagai orang yang telah diampuni dosanya. Yang kedua, keikutsertaan Sa'ad dalam Perang Uhud. Setahun setelah Badar, kaum Quraisy menyiapkan balasan besar. Mereka datang dengan 3.000 pasukan bersenjata lengkap menuju Gunung Uhud di pinggiran Madinah. Rasulullah memimpin 700 pasukan Muslim, dan Sa'ad bin Abi Waqqas berada di antara barisan pemanah yang diposisikan di lereng gunung. Dalam pertempuran itu, Sa'ad menunjukkan ketangkasan yang luar biasa. Ia menembakkan panah dengan cepat dan tepat hingga banyak pasukan musyrik terjatuh. Rasulullah terus memberi semangat. "Lemparlah panahmu, wahai Sa'ad. Semoga Allah meneguhkan tanganmu." Ketika sebagian pasukan Muslim turun dari bukit untuk mengambil ghanimah dan barisan pemanah menjadi kosong, pasukan Quraisy di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir berbalik menyerang dari belakang. Barisan Muslim menjadi kacau. Rasulullah terluka di wajah dan gigi beliau patah. Di tengah kekacauan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bertahan di sisi Rasulullah bersama beberapa sahabat seperti Thalha bin Ubaidillah dan Abu Dujana. Ia terus memanah untuk melindungi Nabi dari serangan musuh. Setiap kali Sa'ad melesatkan anak panahnya, Rasulullah melihat ke arahnya dan mendoakan, "Ya Allah, panjangkanlah umurnya, kuatkanlah panahnya, dan kabulkanlah doanya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa ini menjadi sumber keberkahan sepanjang hidupnya. Sejak saat itu, Sa'ad dikenal sebagai orang yang doanya selalu mustajabah. Yang ketiga, keikutsertaan Sa'ad dalam Perang Khandaq atau Ahzab. Pada tahun kelima Hijriah, pasukan sekutu dari berbagai kabilah Arab mengepung Madinah dengan kekuatan lebih dari 10.000 orang. Kaum muslimin menggali parit atau khandak di sisi utara kota untuk pertahanan. Sa'ad bin Abi Waqqas berada di barisan terdepan para pemanah. Ketika pasukan musuh berusaha menyeberang parit, Sa'ad memanah mereka dari jarak jauh dengan kecepatan luar biasa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa setiap panahnya selalu mengenai sasaran. Ia juga dikenal tidak meninggalkan posnya meskipun udara dingin dan lapar melanda. Dalam perang itu, beliau menderita luka di bahu, namun tidak pernah meninggalkan medan. Perang Khandaq berakhir dengan kemenangan kaum muslimin setelah Allah mengirimkan angin kencang dan ketakutan ke dalam hati pasukan sekutu. Sa'ad menjadi saksi bagaimana pertolongan Allah turun tanpa perlu pertempuran terbuka yang panjang. Sebuah pelajaran bahwa iman dan sabar adalah senjata utama jihad. Yang keempat, keikutsertaan Sa'ad dalam perjanjian Hudaybiyah dan kemenangan tanpa darah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi bahwa beliau dan para sahabat memasuki Masjidil Haram dengan aman, mencukur rambut mereka, dan menunaikan umrah. Beliau pun menyampaikan mimpi itu kepada para sahabat dan mereka pun merasa sangat gembira karena mimpi para nabi adalah wahyu. Namun saat itu Makkah masih dikuasai oleh kaum Quraisy yang selama ini menjadi musuh utama umat Islam. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang untuk berperang, melainkan berniat hanya untuk menunaikan umrah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah bersama sekitar 1.400 sahabat, membawa hewan kurban sebagai tanda bahwa mereka datang dengan niat damai, bukan perang. Mereka mengenakan pakaian ihram dan hanya membawa pedang yang disarungkan, bukan senjata perang berat. Ketika kaum Quraisy mendengar kabar bahwa Rasulullah datang ke Makkah, mereka panik dan mengirim pasukan untuk menghalangi beliau agar tidak masuk. Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berhenti di suatu tempat bernama Hudaybiyah di pinggiran tanah haram Makkah. Rasulullah kemudian mengirim beberapa utusan kepada kaum Quraisy untuk menjelaskan niat damai beliau. Beberapa utusan dikirim hingga akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diutus langsung karena beliau memiliki hubungan keluarga dengan beberapa tokoh Quraisy dan dianggap bisa berbicara dengan baik. Namun, beredar kabar bahwa Utsman telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Mendengar kabar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil seluruh sahabat dan mengadakan baiat ridwan di bawah pohon. Sumpah setia bahwa mereka akan berjuang sampai mati untuk menuntut keadilan bagi Utsman. Ternyata kabar itu tidak benar. Utsman selamat dan Quraisy akhirnya mengirim utusan mereka bernama Suhail bin Amr untuk berunding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perundingan panjang, akhirnya kedua pihak sepakat membuat perjanjian tertulis. Perjanjian ini ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Isi perjanjian secara ringkas adalah sebagai berikut. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada peperangan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin selama masa ini. Kedua, siapapun yang datang dari Quraisy ke pihak Muhammad tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Makkah. Namun, jika ada orang dari pihak Muhammad yang datang ke Quraisy, maka tidak perlu dikembalikan. Ketiga, kedua pihak bebas menjalin persekutuan dengan kabilah manapun. Dan yang keempat, Muhammad dan para sahabatnya harus kembali ke Madinah tahun ini. Mereka boleh datang tahun depan untuk menunaikan umrah dengan syarat tinggal di Makkah hanya selama 3 hari, membawa senjata secukupnya, dan tidak memaksa siapapun masuk Islam. Banyak sahabat merasa kecewa dan sedih dengan isi perjanjian yang tampak merugikan kaum muslimin. Terutama poin kedua yang dianggap sangat tidak adil. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam rombongan yang hadir pada peristiwa itu. Beliau termasuk orang yang menahan emosi ketika isi perjanjian tampak merugikan. Namun Rasulullah berkata, "Aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan menentang perintahnya. Dia pasti akan menolongku." Sa'ad kemudian berkata kepada para sahabat, "Wahai kaum muslimin, taatilah Rasulullah. Apapun yang beliau lakukan pasti mengandung kebaikan." Sikap tawakal dan kepercayaannya kepada Rasulullah menunjukkan kedalaman imannya. Benar saja, setelah perjanjian itu, Islam menyebar dengan cepat dan hanya 2 tahun kemudian, Rasulullah bersama 10.000 pasukan berhasil menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah. Yang kelima, keikutsertaan Sa'ad dalam Fathu Makkah dan Perang Hunain. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin penaklukan Makkah atau Fathu Makkah. Sa'ad bin Abi Waqqas memegang panji suku Bani Zuhrah, suku asalnya, dan berjalan dengan penuh wibawa menuju tanah kelahirannya. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau tersenyum dan bersabda, "Pergilah, kalian semua bebas." Ucapan itu diingat betul oleh Sa'ad, dan beliau mengulanginya sepanjang hidupnya untuk menegaskan bahwa kemenangan sejati adalah memaafkan ketika mampu membalas. Setelah Fathu Makkah, beliau juga ikut dalam Perang Hunain, menghadapi suku Hawazin dan Tsaqif yang menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba. Ketika sebagian pasukan sempat mundur karena panik, Sa'ad termasuk di antara kelompok kecil yang tetap bertahan di sisi Rasulullah, memanah musuh dari kejauhan dan menyeru, "Wahai kaum Ansyar, wahai muhajirin, kembalilah kepada Rasulullah." Keberaniannya membuat pasukan kembali berkumpul dan berhasil membalik keadaan. Perang Hunain pun dimenangkan kaum muslimin dengan pertolongan Allah. Demikianlah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam setiap pertempuran yang diikutinya semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup.
Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengenang masa-masa sulit di medan perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami pernah berperang bersama Rasulullah dan tidak memiliki makanan kecuali daun-daunan dari pepohonan, sampai kotoran kami pun seperti kotoran unta dan kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitulah beratnya perjuangan para sahabat di jalan Allah. Lapar, haus, dan penderitaan mereka hadapi dengan sabar. Namun iman mereka tidak goyah sedikit pun karena keyakinan bahwa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala penderitaan adalah kemuliaan. Perlu diketahui bahwa keberanian Sa'ad bukan hanya dalam menebas musuh, tetapi juga dalam menjaga adab jihad. Beliau sangat hati-hati agar tidak menumpahkan darah tanpa hak. Ia pernah berkata, "Aku lebih suka kehilangan satu anak panahku daripada menumpahkan darah seorang muslim." Ketika Rasulullah membagi rampasan perang, Sa'ad tidak pernah meminta lebih, bahkan sering menolak bagian tambahan. Ia berkata, "Kami berperang bukan untuk harta, tetapi untuk meninggikan kalimat Allah." Keikhlasan ini menjadi ciri khas para sahabat sejati. Tidak heran bila Rasulullah memasukkan Sa'ad dalam kelompok 10 sahabat yang dijamin surga. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk pada keutamaan-keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah sosok yang dihiasi dengan banyak keutamaan dan kemuliaan. Para ulama menyebutnya sebagai salah satu tokoh utama di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk golongan yang memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah. Berikut ini adalah beberapa keutamaan beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis dan riwayat yang sahih. Keutamaan Sa'ad yang pertama, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu keutamaan terbesar Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bahwa namanya termasuk dalam daftar 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad, Rasulullah bersabda, "Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga." Hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dan dikenal sebagai salah satu hadis paling mulia tentang para pejuang Islam awal. Mendengar nama Sa'ad disebut sejajar dengan nama-nama besar seperti Abu Bakar dan Ali, menunjukkan betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasulullah. Para ulama menafsirkan bahwa jaminan surga ini bukan berarti mereka bebas dari dosa, tetapi karena keimanan, pengorbanan, dan amal mereka telah mencapai derajat yang sangat tinggi hingga Allah menjanjikan ampunan dan kemuliaan di akhirat. Dan ucapan Nabi itu tidak pernah dicabut sampai beliau wafat, sehingga menjadi jaminan yang kekal bagi Sa'ad bahwa Allah telah menyiapkan tempat baginya di surga. Keutamaan Sa'ad yang kedua, beliau termasuk 6 anggota syura atau Dewan Musyawarah yang dipilih Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi dan berada dalam keadaan kritis, beliau tidak menunjuk langsung seorang pengganti, tetapi membentuk Dewan Syura beranggotakan 6 orang sahabat terbaik Rasulullah untuk bermusyawarah menentukan khalifah berikutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berkata, "Seandainya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah masih hidup, niscaya aku akan menunjuknya langsung. Tetapi karena ia telah wafat, maka aku serahkan urusan ini kepada 6 orang yang Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepada mereka." Masuknya Sa'ad dalam kelompok 6 sahabat ini menunjukkan pengakuan langsung atas kelayakan dan keutamaannya. Ia adalah sahabat yang dipercaya untuk memimpin umat dan memiliki kapasitas sebagai khalifah, andai ia yang terpilih dalam musyawarah tersebut. Keutamaan Sa'ad yang ketiga, dinyatakan oleh Nabi sebagai syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Sa'ad termasuk di antara sahabat yang tergolong mati syahid, meskipun ia tidak gugur di medan perang.
Dalam satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenanglah wahai gunung Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang yang syiddiq, dan orang-orang yang syahid." Hadis riwayat Al-Bukhari. Saat itu di atas gunung Uhud bersama Rasulullah ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Mereka semua disebut Nabi sebagai asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ucapan Nabi ini menjadi bentuk pengakuan atas keikhlasan dan pengorbanan Sa'ad sepanjang hidupnya. Keutamaan Sa'ad yang keempat, termasuk Ahlul Badr atau pasukan Perang Badar. Sa'ad bin Abi Waqqas turut serta dalam Perang Badar, perang pertama dan paling monumental dalam sejarah Islam. Mereka yang ikut dalam perang ini mendapat keistimewaan besar, karena Rasulullah bersabda, "Boleh jadi Allah telah berfirman kepada para peserta Perang Badar, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni dosa kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka siapapun yang termasuk Ahlul Badar, dijamin ampunan dan surga. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara mereka. Keutamaan Sa'ad yang kelima, salah satu yang paling awal masuk Islam. Keutamaan lain dari Sa'ad adalah bahwa beliau termasuk orang-orang pertama yang menerima Islam. Dalam sebuah riwayat beliau berkata, "Aku adalah orang ketiga yang masuk Islam setelah Abu Bakar dan Khadijah." Beliau menerima dakwah langsung dari Abu Bakar Asy-Syiddiq, tanpa ragu dan tanpa menunda. Keislamannya di usia muda menjadi contoh bahwa keteguhan iman tidak menunggu usia tua, tetapi ditentukan oleh kemurnian hati dalam menerima kebenaran. Keutamaan Sa'ad yang keenam, dibelanya oleh Allah dalam Al-Quran. Allah menurunkan ayat dari langit untuk membela Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat lainnya ketika mereka direndahkan oleh kaum musyrik Quraisy. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama beberapa sahabat seperti Sa'ad, Abdullah bin Mas'ud, Bilal, dan yang lainnya. Datanglah sekelompok tokoh Quraisy berkata, "Wahai Muhammad, jauhkanlah orang-orang miskin ini darimu. Bila mereka pergi, barulah kami mau duduk bersamamu." Allah menurunkan ayat sebagai teguran keras atas kesombongan itu. "Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya di pagi dan petang hari, semata-mata mengharap keridaannya." Surat Al-An'am ayat 52. Ayat ini menjadi pembelaan langsung dari Allah bagi Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang mulia lainnya. Keutamaan Sa'ad yang ketujuh, doanya mustajabah, selalu dikabulkan. Keutamaan ini merupakan buah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, kabulkanlah setiap doa Sa'ad apabila ia berdoa kepadamu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa itu terbukti dalam banyak kejadian, terutama ketika Sa'ad memohon keadilan atas orang yang memfitnahnya, yang kisahnya akan kita dibahas nanti ketika beliau menjabat sebagai gubernur Kufah. Keutamaan Sa'ad yang ke-8, sahabat yang dicintai Nabi dan kaum muslimin. Sa'ad dikenal sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau sering menemani Nabi dalam perjalanan dan perang. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi mempercayakan bendera pasukan kepada Sa'ad dalam beberapa pertempuran penting. Dalam kehidupan sehari-hari, Sa'ad dikenal santun, tidak banyak bicara, dan tidak suka membalas keburukan dengan keburukan. Ia selalu menjaga lisannya, sebagaimana sabda Nabi, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Imam Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, pamanku. Siapa yang memiliki paman seperti pamanku?" Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ucapan ini mengandung dua makna, penghormatan kepada Sa'ad dan penegasan bahwa beliau memiliki hubungan kekerabatan melalui Bani Zuhrah, kabilah yang sama dengan ibu Nabi, Aminah binti Wahb. Keutamaan Sa'ad yang ke-9, semangat sedekah dan kedermawanan. Sa'ad dikenal sebagai sahabat yang dermawan dan zuhud. Ketika beliau sakit keras pada masa Haji Wada, beliau berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku memiliki banyak harta dan hanya seorang anak perempuan sebagai ahli waris. Bolehkah aku bersedekah 2/3 darinya?"
Rasulullah menjawab, "Jangan." Beliau bertanya lagi, "Kalau setengahnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan." Kemudian beliau berkata, "Kalau sepertiganya?" Rasulullah menjawab, "Sepertiga itu cukup, dan sepertiga pun sudah banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kisah ini menunjukkan betapa besar semangat Sa'ad dalam berinfak dan sekaligus kebijaksanaan Rasulullah dalam mengatur keseimbangan hidup umatnya. Dengan semua keutamaan ini, iman yang teguh, jihad yang penuh pengorbanan, keistimewaan doa yang mustajabah, dan kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi teladan keimanan dan keberanian sepanjang masa. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam terus berkembang pesat di bawah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Namun ketika Abu Bakar wafat dan Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, tugas besar menanti, yaitu menegakkan keadilan dan memperluas wilayah Islam di luar Jazirah Arab. Pada masa itu, dua kekuatan besar dunia, Kekaisaran Romawi Timur Bizantium dan Kekaisaran Persia Sasaniyah, masih berdiri dengan keangkuhannya. Keduanya memusuhi Islam karena khawatir kehilangan pengaruh politik dan agama. Umar, dengan kebijaksanaan dan keberanian yang luar biasa, memutuskan untuk mengirim pasukan untuk menegakkan kalimat Allah di wilayah Persia. Untuk tugas besar ini, Umar memerlukan sosok yang kuat dalam iman, jujur dalam kepemimpinan, dan disegani di medan perang. Dan pilihan beliau jatuh kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima yang pernah mendapatkan doa langsung dari Rasulullah. Dalam tarikh Ats-Tsabari, Umar menulis surat pengangkatan kepada Sa'ad. "Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, janganlah engkau tertipu dengan jabatanmu sebagai pemimpin. Ketahuilah, sesungguhnya tugas ini adalah amanah yang berat. Takutlah kepada Allah dalam setiap keputusanmu, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa." Sa'ad menerima perintah itu dengan penuh tawadhu. Ia tidak menganggap dirinya layak dibandingkan dengan para sahabat besar lain seperti Khalid bin Walid atau Abu Ubaidah. Namun, karena ini adalah amanah dari khalifah dan jihad di jalan Allah, ia menyiapkan diri dengan sepenuh hati. Umar bin Khattab mengirimkan pasukan besar ke Irak, terdiri atas para sahabat yang berpengalaman dalam peperangan bersama Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat sebagai panglima tertinggi dengan markas besar di Qadisiyah, sebuah kota di tepi sungai Furat yang berhadapan langsung dengan pasukan Persia. Sebelum pasukan berangkat, Umar memberi pesan panjang kepada Sa'ad yang sangat terkenal dalam sejarah. "Wahai Sa'ad, janganlah engkau dan pasukanmu merasa bahwa kemenangan datang karena jumlah atau kekuatan. Ketahuilah, dosa-dosa pasukanmu lebih menakutkan bagimu daripada kekuatan musuhmu. Allah tidak akan menolong suatu kaum yang bermaksiat, sekalipun mereka lebih banyak dan lebih kuat. Maka bertakwalah engkau kepada Allah dan pimpinlah pasukanmu dengan keadilan." Pesan ini menjadi piagam jihad yang dipegang teguh oleh Sa'ad sepanjang hidupnya. Sa'ad mengumpulkan pasukannya dan berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, kita tidak berangkat untuk mencari harta atau kedudukan, tetapi untuk menegakkan kalimat Allah. Barang siapa yang menginginkan dunia, ia akan kehilangan akhirat. Dan barang siapa yang ikhlas karena Allah, maka dunia dan akhirat akan tunduk kepadanya." Ucapan itu membakar semangat para prajurit. Mereka bukan pasukan biasa, melainkan pasukan yang salat di malam hari dan berjihad di siang hari. Ketika pasukan muslim tiba di Qadisiyah, mereka berhadapan dengan tentara Persia yang berjumlah lebih dari 120.000 orang, dipimpin oleh jenderal besar mereka, Rustum, seorang ahli strategi dan simbol kebanggaan bangsa Persia. Sementara pasukan muslim hanya sekitar 30.000 prajurit. Sebagian besar berasal dari suku-suku Arab yang baru masuk Islam. Sa'ad pada waktu itu sedang sakit keras di punggungnya. Sebagian riwayat menyebutkan karena luka lama dari perang Uhud, sehingga ia tidak bisa menunggang kuda. Namun beliau tidak menyerah. Beliau memimpin pasukan dari atas menara kecil di tengah medan perang, berbaring di atas kasur, sambil memberi perintah dan mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa. Ketika perang dimulai, Sa'ad menegakkan salat terlebih dahulu.
ia membaca firman Allah yang artinya, berapa banyak kelompok kecil yang dapat mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah? Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 249. Setelah itu, beliau berseru, Allahu Akbar. Hari ini adalah hari Allah menegakkan agamanya. Pertempuran berlangsung dengan sengit selama 4 hari. Pasukan Muslim menunjukkan keberanian luar biasa. Di tengah pertempuran, pasukan Gajah Persia membuat kekacauan di barisan Muslim. Namun Sa'ad dengan ketenangan dan kecerdasannya memerintahkan pasukannya untuk menyerang mata gajah dan mengacaukan barisan musuh. Pada hari keempat, ketika pertempuran mencapai puncak, Sa'ad mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh khusyuk. Ya Allah, Engkau maha menepati janji. Tunjukkan kekuasaan-Mu atas mereka hari ini. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah belakang pasukan Muslim. Debu beterbangan dan menutupi pandangan pasukan Persia. Di tengah kekacauan itu, Rustum terbunuh dan pasukan Persia pun hancur. Kemenangan besar itu dikenal sebagai Yaum al-Qadisiyah yang menjadi titik balik sejarah dunia Islam. Setelah ratusan tahun, kekaisaran Persia yang megah itu runtuh di bawah komando seorang sahabat yang lemah fisik tapi kuat iman, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Setelah kemenangan di Qadisiyah, Sa'ad memimpin pasukannya menuju Madain, ibu kota Persia yang megah, tempat istana raja mereka, Kisra atau Khosrow, berdiri megah di tepi sungai Tigris. Sungai Tigris yang lebar menjadi penghalang besar antara pasukan Muslim dan kota Madain. Tidak ada jembatan yang tersisa dan musuh sudah menghancurkan semua perahu. Banyak tentara merasa gentar menyeberanginya. Namun Sa'ad berkata dengan tenang, Wahai kaum muslimin, tidak ada jalan lain kecuali bertawakal kepada Allah. Dia yang menolong kita di Badar dan Qadisiyah, pasti menolong kita di sini. Ucapkanlah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian Sa'ad mengatur pasukannya dan memerintahkan mereka untuk menyeberangi sungai dengan kuda-kuda mereka. Sebuah keajaiban terjadi, air sungai seolah menjadi dataran keras, dan pasukan Muslim melintasinya tanpa tenggelam. Para prajurit menyaksikan air hanya sampai di kaki kuda, sementara perlengkapan mereka tetap kering. Ketika pasukan tiba di seberang, mereka bertakbir serentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madain gemetar mendengar suara itu. Mereka tidak percaya bahwa pasukan yang menyeberangi sungai tanpa jembatan adalah manusia biasa. Akhirnya kota itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Sa'ad masuk ke istana Kisra dan berdiri di atas takhta Raja Persia. Namun bukannya berbangga, beliau menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, beliau menjawab, Rasulullah pernah bersabda bahwa umat ini akan mewarisi harta Kisra, dan kini sabda beliau terbukti. Aku menangis bukan karena gembira, tetapi karena takut. Apakah kita mampu menjaga amanah ini? Kemudian beliau menunaikan salat 2 rakaat di aula istana sebagai tanda syukur. Peristiwa itu menjadi simbol rendah hati seorang penakluk sejati. Sahabat pijar studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah penaklukan Madain, Umar bin Khattab memerintahkan Sa'ad untuk mendirikan kota baru bernama Kufah sebagai pusat pemerintahan dan markas militer Islam di wilayah Irak. Kota ini kemudian menjadi salah satu kota terpenting dalam sejarah Islam. Sa'ad menjadi gubernur pertama Kufah. Ia membangun masjid jami, menata pemerintahan, dan mengajarkan masyarakat tentang hukum Islam. Gaya kepemimpinannya lembut namun tegas. Ia tidak pernah memungut pajak berlebihan, tidak menerima hadiah, dan tidak hidup mewah. Namun, sebagaimana biasa dalam sejarah manusia, ada segelintir orang yang iri dan menebar fitnah terhadap pemimpin saleh. Beberapa orang Kufah mengadukan Sa'ad kepada Khalifah Umar, menuduhnya tidak adil dan tidak baik dalam salat. Umar, yang dikenal sangat berhati-hati, memanggil Sa'ad ke Madinah dan memeriksa tuduhan itu satu persatu. Sa'ad menjawab dengan tenang, Aku salat bersama mereka sebagaimana aku melihat Rasulullah salat. Aku panjangkan 2 rakaat pertama dan meringankan 2 rakaat terakhir. Umar kemudian mengutus beberapa orang ke Kufah untuk menanyakan langsung kepada masyarakat. Semua orang memuji Sa'ad, kecuali satu orang yang berkata, Demi Allah, Sa'ad tidak adil, tidak ikut berperang, dan tidak membagi hasil rampasan dengan jujur. Ucapan itu sampai ke telinga Sa'ad.
Dengan penuh kesabaran, beliau tidak membalas dengan kemarahan atau kekerasan. Beliau hanya menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ia berdusta, maka panjangkanlah umurnya, timpakanlah kefakiran kepadanya, dan fitnahkanlah dia dengan kehinaan. Doa itu dikabulkan. Beberapa tahun kemudian, orang itu terlihat di Kufah sudah tua, miskin, dan sering menggoda perempuan di jalan. Orang-orang berkata, inilah orang yang terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang itu sendiri mengakui nasibnya. Aku telah terkena doa Sa'ad. Aku telah menjadi orang tua yang fakir dan terfitnah. Kisah ini menjadi bukti nyata tentang kemustajaban doa Sa'ad dan sekaligus peringatan bahwa doa orang saleh yang dizalimi sangat berbahaya bagi pelaku kezaliman. Sebagaimana sabda Nabi, takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena antara dia dan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selama menjabat gubernur, Sa'ad dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah menzalimi rakyatnya. Ia sering berkeliling malam hari untuk melihat keadaan penduduk tanpa pengawal. Ia menegakkan keadilan, memimpin dengan akhlak, dan selalu mengingat pesan Umar, jangan biarkan kemewahan membuatmu lalai dari amanah. Beliau juga sangat memperhatikan kesejahteraan para janda dan yatim korban perang. Setiap kali pembagian ghanimah, beliau memastikan hak-hak mereka tidak terlewat. Ia juga mendirikan tempat pengajaran Al-Quran dan fiqih untuk generasi muda Kufah. Kufah pada masa itu menjadi kota yang makmur dan beradab. Sa'ad bukan hanya seorang panglima, tapi juga guru, ayah, dan pelindung bagi umat Islam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sejarah Islam tidak selalu diwarnai kemenangan dan kejayaan. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam diuji dengan masa-masa yang penuh gejolak. Fitnah politik dan pertumpahan darah terjadi di antara kaum muslimin sendiri, sesuatu yang tidak pernah diinginkan oleh para sahabat. Peristiwa besar seperti pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, Perang Jamal, dan Perang Siffin mengguncang dunia Islam. Sahabat-sahabat besar yang dahulu bersama-sama berjuang di bawah satu panji Rasulullah, kini berada di pihak yang berbeda, bukan karena ambisi, tetapi karena perbedaan ijtihad dan persepsi dalam menegakkan kebenaran. Dalam situasi yang sulit ini, muncul berbagai tokoh dengan keputusan yang berbeda. Ali bin Abi Thalib tampil menegakkan keadilan. Talha dan Zubair terlibat dalam peristiwa Jamal. Dan Muawiyah memimpin di Syam menuntut keadilan atas wafatnya Utsman. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas memilih jalan yang berbeda. Jalan diam, menahan diri, dan menjauh dari fitnah. Sa'ad memahami bahwa darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Baginya, memerangi sesama yang bersyahadat adalah bentuk fitnah terbesar. Ketika banyak sahabat terlibat dalam pertempuran, Sa'ad memilih untuk mengasingkan diri dari hiruk-pikuk politik dan peperangan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menulis, ketika terjadi fitnah di antara kaum muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiam diri di rumahnya di Aqiq dan tidak mengangkat pedang sedikit pun. Para sahabat datang kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Ishaq, engkau termasuk salah satu dari 6 orang yang dipilih Umar untuk memimpin umat. Mengapa engkau tidak tampil memimpin atau setidaknya ikut membela salah satu pihak?" Sa'ad menjawab dengan lembut, "Aku tidak akan menumpahkan darah seorang muslim selamanya. Aku tidak akan menghunus pedang terhadap orang yang mengucapkan La ilaha illallah." Jawaban itu menjadi pedoman bagi banyak ulama sesudahnya ketika menghadapi fitnah besar, bahwa terkadang diam adalah bentuk jihad terbesar. Suatu hari, putranya Sa'ad yaitu Umar bin Sa'ad datang dan berkata, "Wahai ayah, orang-orang telah berpecah, sebagian bersama Ali, sebagian bersama Muawiyah. Engkau termasuk sahabat yang utama dan pantas memimpin. Mengapa engkau tidak ikut berjuang?" Sa'ad menatap putranya dengan pandangan dalam, lalu berkata, "Wahai anakku, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hati, dan yang tersembunyi, tidak mencolok." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Sa'ad menambahkan, "Wahai anakku,
Sesungguhnya fitnah itu bagaikan ombak laut yang tak bertepi. Barang siapa menjauhinya, ia selamat. Barang siapa memasukinya, ia tenggelam. Perkataan ini menggambarkan kebijaksanaan dan kedalaman iman Sa'ad. Ia sadar bahwa ambisi kekuasaan, meski dibungkus dengan alasan agama, seringkali menjerumuskan manusia dalam dosa besar. Setelah menolak terlibat dalam konflik politik, Sa'ad memilih menetap di sebuah lembah bernama Aqiq, tidak jauh dari Madinah. Di sana, beliau hidup sederhana bersama keluarganya. Beliau membangun rumah kecil, menanam pohon kurma, dan menghabiskan waktu dengan beribadah, serta mengajarkan ilmu kepada generasi muda. Orang-orang sering datang menemuinya untuk meminta nasihat. Namun beliau selalu berkata, "Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan mencari kebenaran di tengah suara yang saling bertentangan, tetapi carilah di dalam petunjuk wahyu." Dalam Hilyah Al-Auliya, karya Abu Nuaim disebutkan, Sa'ad bin Abi Waqqas biasa tidur di atas tikar kasar dan makan roti kering yang dicelupkan ke dalam minyak zaitun. Suatu ketika, seseorang berkata kepadanya, "Engkau penakluk Persia, mengapa engkau hidup seperti orang miskin?" Beliau menjawab, "Aku takut jika Allah menahan kenikmatan akhiratku karena kenikmatan dunia yang fana ini." Kata-kata itu menggambarkan betapa dalamnya pandangan beliau tentang kehidupan. Meskipun pernah menjadi panglima perang dan gubernur besar Kufah, Sa'ad tidak pernah berbangga diri. Beliau menolak dipuji, dan jika ada yang mengagungkannya, ia menundukkan kepala sambil berkata, "Aku hanyalah hamba Allah yang diberi nikmat berupa Islam." Orang-orang sering datang meminta doa kepadanya, dan beliau tidak pernah menolak, tetapi selalu mengingatkan, "Aku tidak memiliki kuasa apapun, tetapi aku berdoa kepada Allah yang Maha mengabulkan doa." Ia juga terkenal dengan senyumannya yang lembut dan kesabarannya terhadap orang yang keras kepala. Dalam setiap majelis, beliau tidak suka berbicara banyak. Jika ditanya tentang perbedaan pendapat di antara sahabat, beliau menjawab singkat, "Semua mereka adalah orang yang lebih baik dariku. Aku memohon kepada Allah agar mengampuni kita semua." Ketawaduan ini membuat namanya tetap harum, bahkan di tengah zaman yang penuh fitnah. Sahabat pijar studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah, di usia sekitar 80 tahun, di daerah Aqiq, dekat Madinah. Ketika sakit menjelang wafatnya, beliau berpesan kepada keluarganya, "Letakkanlah kain bajuku yang dahulu kupakai dalam perang Badar sebagai kafanku. Aku ingin bertemu Allah dengan pakaian yang pernah kusaksikan kemenangan Islam di dalamnya." Ketika ajal semakin dekat, wajahnya tampak berseri-seri. Anaknya berkata, "Wahai ayah, aku melihat cahaya di wajahmu." Sa'ad menjawab, "Aku berharap berjumpa dengan Rasulullah dan para sahabatku di surga. Aku tidak khawatir karena aku tidak pernah menumpahkan darah seorang muslim." Beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah berulang-ulang hingga ruhnya keluar dengan tenang. Jenazahnya dibawa ke Madinah dan disolatkan oleh Marwan bin Al-Hakam, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Beliau kemudian dimakamkan di Baqi Al-Gharqad, pemakaman utama kaum muslimin di Madinah, di antara para sahabat lainnya. Dengan wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, berakhirlah kehidupan salah satu sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki peran penting dalam sejarah dakwah dan penaklukan Islam. Beliau dikenal sebagai panglima perang yang tegas, gubernur yang adil, dan seorang mukmin yang doanya mustajab. Semoga Allah meridainya, mengangkat derajatnya di surga tertinggi bersama Rasulullah dan para sahabatnya, dan menjadikan kisahnya cahaya bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.